Oke, saya lanjutkan. Di kesempatan kali ini kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi dan membahas terkait dengan konsep bank dan lembaga keuangan. Mungkin kita langsung saja untuk yang bertugas silahkan menyampaikan apa yang sudah didiskusikan. Silahkan. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Ya, silahkan. Baik, selamat siang kepada Pak Adis dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi pertama terkait konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Ada Febrianti Putri, lalu ada saya sendiri, Nada Hanifah Arwa, dan juga ada Siva Ramadina Putri. Pada hari ini, materi yang akan kami sampaikan ada beberapa. Yang pertama ada definisi lembaga keuangan, lalu juga ada sejarah perkembangan perbankan, bentuk-bentuk lembaga keuangan, peran bank dan lembaga keuangan bukan bank, fungsi bank, jenis-jenis bank, definisi uang, dan juga jenis-jenis uang. Untuk itu, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Siva. Kepada Siva, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial, dan kegiatan ekonomi itu berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Lalu ada juga definisi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Yang dimaksud dari lembaga keuangan sendiri itu adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, yaitu ada menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Lalu ada pun definisi lain nih, mengatakan bahwa lembaga keuangan itu sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan atau pinjaman. Lalu lembaga keuangan itu menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Nah, dari situ, lembaga keuangan juga menawarkan bermacam-macam lagi jasa keuangan, mulai dari perlindungan asuransi, menjual program pensiun, sampai dengan penyimpanan barang-barang berharga, dan penyediaan untuk pembayaran dana atau transfer dana. Nah, lembaga keuangan ini itu sendiri dikelompokkan menjadi dua bentuk. Nah, yaitu ada bank dan bukan bank. Tapi tugas dari lembaga keuangan baik itu bank maupun bukan bank itu sama saja, memiliki tugas yang sama, itu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Tapi perbedaannya itu terletak pada cara menghimpun dan menyalurkan dananya saja. Lanjut ke awal mula adanya perbankan. Kata bank sendiri itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banco, yang berarti kepingan papan yang digunakan sebagai tempat meletakkan buku, yaitu sejenis meja. Fungsi ini tuh kemudian berubah semakin luas, yaitu menjadi meja tempat menukarkan uang. Nah, awal dari perbankan itu mulai dari kerajaan Eropa. Nah, lebih jelasnya itu pada zaman Babilonia, kemudian berlanjut ke zaman Yunani kuno, dan Romawi. Nah, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar-menukar uang. Lalu, bank merambat ke Asia Barat. Nah, berkembangnya bank di Asia Barat ini dibawa oleh pedagang, atau lebih jelasnya lagi itu perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika itu dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara-negara jajahannya, yaitu Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Sejarah dikenal kegiatan perbankan itu dimulai dari jasa penukaran uang.
Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank itu dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang yang sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Biasanya kalau kita ingin pergi ke luar negeri, maka kita akan menukarkan uang mata asing di Indonesia terlebih dahulu. Lalu kemudian kegiatan operasional perbankan itu pasti berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang biasa disebut sekarang itu sebagai tempat untuk menghimpun dana simpanan. Lalu berlanjut lagi ke kegiatan peminjaman uang. Nah, kita masuk ke zaman sejarah perbankan muncul di Indonesia. Jadi pada zaman penjajahan Hindia Belanda itu memiliki peran penting pada sejarah perbankan di Indonesia. Nah, bank-bank pada saat bank-bank Hindia Belanda yang pada saat itu terkenal itu ada the Javasche NF, the Postpaarbank, the Algemene Volkskredietbank, sama the Elskomto Bank NF. Nah, di samping itu, pada zaman itu juga udah ada nih bank-bank milik pribumi, India, China, Jepang, dan Eropa. Nah, nama-nama banknya itu ada Bank Abuan Saudagar, NV Bank Bumi, the Chartered Bank of India, the Yokohama Spacious Bank, the Matsui Bank, the Bank of China, sama Batavia Bank. Nah, kita lanjut ke zaman kemerdekaan. Pasti pada zaman kemerdekaan ini perbankan di Indonesia itu pastinya sudah bertambah maju dan juga berkembang. Nah, bank-bank Belanda itu banyak yang dinasionalisasi oleh pemerintahan Indonesia. Contohnya itu ada Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Surakarta, Maskapai Adil Makmur di Solo, Bank Indonesia di Palembang, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan, Indonesia Banking Corporation di Yogyakarta, lalu ada NF Bank Sulawesi di Manado, Bank Dagang Indonesia NF di Banjarmasin, ada Kalimantan Corporation Trading di Samarinda, dan juga ada Bank Timur NF di Semarang. Nah, jadi pada rentang tahun 1945 hingga 1950, selama 5 tahun itu tuh terdapat 10 bank yang tadi sudah saya sebutkan, 10 bank Belanda yang dinasionalisasi oleh Indonesia. Tapi kebanyakan bank-bank tersebut masih bersifat kedaerahan atau masing-masing daerah itu mempunyai bank sendiri yang digunakan untuk kebutuhan melakukan kegiatan ekonominya. Lalu di sini ada bentuk lembaga keuangan yang tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa secara umum lembaga keuangan itu dikelompokkan dalam 2 bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Pada lembaga keuangan bukan bank, itu penghimpunan dananya secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, contohnya itu tabungan, giro, dan deposito. Lalu ada secara tidak langsung itu dari masyarakat berupa kertas berharga dan penyertaan pinjaman atau kredit. Nah, lalu dalam penyaluran dananya, bank itu bertujuan lebih untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi, lalu ditujukan lebih ke badan usaha dan juga individu, dan untuk waktunya itu adalah jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Sedangkan yang bukan lembaga keuangan bukan bank, penghimpunan dananya itu hanya secara tidak langsung dari masyarakat, itu melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Lalu jika penyaluran dananya lembaga keuangan bukan bank, itu diutamakan untuk tujuan investasi, lalu untuk ditujukan untuk badan usaha, dan waktunya itu adalah jangka menengah dan juga panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah peranan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan. Yang pertama adalah pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan bukan bank telah berperan sebagai pengalih aset yang liquid dari unit surplus atau lenders kepada unit defisit atau borrowers. Yang kedua ada transaksi.
Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk yang dikeluarkan diantaranya seperti giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya. Yang merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Yang ketiga ada likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan deposito, dan sebagainya. Dengan demikian, lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Di sisi lain, lembaga keuangan juga akan dapat memberikan fasilitas tambahan likuiditas kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Dengan kata lain, lembaga keuangan secara bersamaan menyalurkan likuiditas kepada pihak yang memerlukan tambahan likuiditas. Yang terakhir ada efisiensi. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan juga pengguna modal tanpa mengubah produknya. Di sini mereka hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan juga investor akan menimbulkan masalah insentif. Nah, peranan lembaga perantara keuangan menjadi penting untuk memecahkan masalah ini. Terlihat di sini lembaga keuangan mempunyai peranan lembaga untuk menjembati dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna. Next. Selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia dapat didasarkan berdasarkan status dan kedudukannya. Yang pertama, ada status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang independen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 memberikan status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Status dan kedudukan tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter yang lebih efektif dan efisien. Kedua, ada status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum. Yang pertama itu ada penghimpun dana. Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, maka bank memiliki berbagai sumber. Yang pertama adalah dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal pada waktu pendirian. Kedua, ada dana yang berasal dari masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan. Ketiga, ada dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari peminjam dana yang berupa kredit, likuiditas, dan juga call money. Call money ini adalah dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam. Yang kedua ada fungsi penyalur dana, di mana dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, dan pemilikan harta tetap. Ketiga, ada fungsi pelayan jasa. Dalam mengemban tugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang, bank melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit, dan pelayanan lainnya. Nah, selain menghimpun dana, menyalurkannya, dan juga melakukan fungsi sebagai pelayan jasa, bank juga secara spesifik dapat berfungsi sebagai yang pertama, agent of trust, yaitu kegiatan utama perbankan adalah kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya apabila dilandasi dengan kepercayaan. Nah, masyarakat percaya bahwa dana mereka tidak akan disalahgunakan oleh bank dan akan dikelola dengan baik. Pihak bank sendiri akan mau menyalurkan dananya kepada debitor apabila ada kepercayaan dan mereka yakin para debitor akan membayar utang mereka beserta dengan bunganya pada saat jatuh tempo. Yang kedua, ada agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank berupa penghimpun dana dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi kelancaran kegiatan perekonomian di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi barang dan jasa, di mana kegiatan tersebut adalah pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Ketiga, ada agent of service. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.
Next. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Perbankan, praktik perbankan Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis bank yang dilihat dari beberapa segi. Yang pertama adalah dari segi fungsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank yang dilihat dari fungsinya dapat dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama bank sentral, bank umum, dan juga bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank sentral ini adalah suatu badan keuangan milik negara yang diberi tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan tersebut akan menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil. Yang kedua ada bank umum, yaitu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip konvensional maupun syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ketiga ada BPR, atau bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatannya tuh bisa secara konvensional maupun syariah, di mana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR juga lebih sempit daripada bank umum, di mana BPR hanya melayani penghimpun dana dan juga penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR dilarang menerima simpanan giro. Selain itu, BPR juga tidak dapat memberikan layanan clearing dan juga transaksi valuta asing. Kedua, ada bank yang dilihat dari segi kepemilikan. Pertama ada bank milik pemerintah, di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contohnya adalah BNI, BRI, dan juga BTN. Yang kedua, ada bank milik swasta nasional, di mana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta, serta pendiriannya didirikan oleh swasta. Contohnya adalah Bank Muamalat, BCA, dan juga Danamon. Ketiga, ada bank milik koperasi, di mana kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Yang keempat ada bank milik asing. Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contohnya adalah American Express Bank dan juga Bangkok Bank. Yang kelima ada bank milik campuran. Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan juga swasta. Namun kepemilikannya mayoritas dimiliki oleh WNI. Contohnya adalah Bank Sakura Swadharma dan juga Mitsubishi Buana Bank. Yang ketiga adalah jenis bank yang dilihat dari statusnya. Ada bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Misalnya transfer ke luar negeri, inkasa ke luar negeri, transfer cek, pembukuan dan pembayaran letter of credit, dan lainnya. Persyaratannya untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Kedua, ada bank non-devisa yang merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Nah, yang terakhir ada jenis bank yang dilihat dengan cara menentukan harga. Nah, dengan cara menentukan harga ini ada dua prinsip yang digunakan. Yang pertama ada konvensional dan juga prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, mayoritas banknya itu menggunakan prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan juga menentukan harga kepada para nasabahnya, menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode split base, yaitu menetapkan tingkat suku bunga sebagai harga, baik untuk simpanan seperti giro, tabungan, deposito, atau produk pinjaman. Yang kedua ada metode fee base, yaitu menghitung biaya-biaya yang dibutuhkan dalam nominal atau persentase tertentu. Lalu ada bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, bank yang berdasarkan prinsip syariah ini menerapkan aturan perjanjian sesuai hukum Islam untuk kegiatan usaha perbankannya. Nah, dalam menentukan harga, bank syariah menerapkan prinsip syariah seperti mudharabah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal, murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, izarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, dan juga izarah wal ikna, yaitu pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Next. Untuk selanjutnya ada definisi uang.
Seperti yang kita tahu, uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dari suatu negara dan juga pertumbuhan ekonominya juga ditentukan atau bisa dicerminkan oleh sejauh mana peranan uang dalam perekonomian oleh masyarakat dan juga otoritas moneter. Dalam perekonomian modern, hampir tidak bisa meninggalkan peranan uang di sini. Lalu pengertian uang juga seringkali digunakan dalam pembahasan lembaga keuangan dapat berbeda-beda karena uang ini mempunyai suatu klasifikasi tertentu. Seperti yang bisa dilihat di PPT, ini ada definisi uang secara teoritis. Selain secara teoritis, ada juga definisi uang dalam kegiatan ekonomi sehari-hari yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, definisi uang menurut hukum, dan juga definisi uang menurut fungsinya. Menurut hukum, uang adalah sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsinya adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk membayar utang piutang. Jika secara teoritis dibagi menjadi dua, yaitu uang dalam pengertian sempit atau narrow money dan juga uang dalam pengertian luas atau broad money. Narrow money adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas yang paling tinggi. Uang yang dimasukkan dalam pengertian ini biasanya berupa uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal ini adalah uang resmi atau alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan juga uang logam yang bisa digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari untuk kegiatan ekonomi. Sedangkan uang giral atau demand deposit adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening giro. Uang dalam pengertian sempit ini dalam perhitungan teoritisnya sering diberi notasi M1. Dan istilah jumlah uang beredar yang sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari ini biasanya diartikan sebagai uang dalam pengertian sempit. Sedangkan uang dalam pengertian luas atau broad money bisa diartikan dalam dua kelompok. Yang kelompok pertama atau yang sering diberi notasi M2 biasanya terdiri atas narrow money ditambah dengan rekening tabungan atau saving deposit dan rekening deposito berjangka atau time deposit. Saving deposit adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan berupa rekening tabungan, sedangkan time deposit adalah simpanan masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening deposito. Kelompok yang kedua atau yang biasa diberi notasi M3 adalah uang yang terdiri atas M2 dan ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bukan bank. Boleh di next. Sehingga secara keseluruhan definisi uang bisa diartikan sebagai persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian, dan uang juga merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan yang memiliki standar pengukuran nilai atau satuan hitung yang sah, dan juga dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal dan juga uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka dan seluruh simpanan masyarakat. Boleh di next. Selanjutnya ada perkembangan uang. Di sini ada secara singkat perkembangan uang menurut Natsir pada tahun 2014 terdapat 3. Yang pertama ada tahap prabarter. Tahap prabarter ini adalah tahap di mana manusia belum mengenal sistem pertukaran, sehingga jika manusia pada masa itu ingin memenuhi kebutuhannya, mereka harus berusaha secara sendiri, secara mandiri. Yang kedua ada tahap barter. Pada tahap ini manusia telah memahami proses pertukaran. Hal ini dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhinya, mereka pun mulai melakukan pertukaran atas bahan pangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa itu. Namun, sistem barter ini tentunya memiliki kelemahan, diantaranya sulit menemukan dua pihak yang saling membutuhkan untuk dapat terjadi pertukaran dan juga sulit untuk menemukan tingkat perbandingan harga yang sesuai.
Dan yang terakhir ada tahap uang. Menurut Conway, sekitar 5.000 tahun yang lalu di Irak modern saat itu berdiri, di mana masyarakatnya telah mengenal uang koin yang mereka namakan dengan shekel. Shekel ini melambangkan jumlah tertentu yang setara dengan emas dan juga perak. Boleh next. Dan yang terakhir ada jenis-jenis uang. Sebagai bagian dari perekonomian modern, hadiran uang tidak bisa dilepaskan dari aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis uang pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dan ini ada 5 jenis-jenis uang dari berbagai aspek. Yang pertama, ada berdasarkan bahan. Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, maka jenis ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada uang logam dan juga uang kertas. Yang kedua ada uang berdasarkan nilai. Nilai di sini dimaksud adalah nilai yang terkandung pada uang tersebut. Entah itu nilai intrinsik atau nilai dari bahan uangnya ataupun nilai nominalnya atau nilai yang tertera dalam uang tersebut. Untuk jenis ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu uang yang bernilai penuh atau full bodied money yang merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang logam, di mana nilai dari bahan uang tersebut sama dengan nilai nominal yang tertera atau tertulis di dalam uang tersebut. Dan yang kedua, ada uang yang tidak bernilai penuh atau representative full bodied money yang merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Sebagai contoh adalah uang kertas. Uang jenis ini sering dinamakan sebagai uang bertanda atau token money, yang mana nilai intrinsiknya jauh lebih rendah daripada nilai nominalnya. Yang ketiga ada jenis uang berdasarkan lembaga. Maksud dari lembaga di sini adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis ini terbagi menjadi 2, yaitu uang kartal dan juga uang geral. Lalu yang keempat ada berdasarkan kawasan. Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya mata uang tersebut. Artinya bisa saja suatu jenis uang hanya berlaku di wilayah A dan tidak berlaku di wilayah B ataupun sebaliknya. Untuk jenis ini dapat dimacamkan menjadi 3 macam. Yang pertama uang lokal yang merupakan uang yang berlaku di suatu negara tertentu seperti mata uang rupiah yang hanya berlaku di Indonesia. Yang kedua ada uang regional yang merupakan uang yang berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal seperti mata uang euro yang merupakan mata uang tunggal Eropa yang berlaku di kawasan benua Eropa. Dan yang ketiga nasional yang merupakan uang yang berlaku antar negara seperti mata uang US dollar, di mana mata uang ini menjadi standar pembayaran internasional. Dan yang terakhir ada jenis uang berdasarkan pemakaian di dalam dan di luar negeri. Yang pertama ada internal value, yaitu kemampuan dari uang untuk membeli barang di dalam suatu negara. Dengan kata lain, nilai internal adalah kemampuan daya beli uang terhadap barang-barang. Dan yang kedua ada external value, yaitu kemampuan dari uang dalam negeri untuk bisa ditukarkan dengan mata uang asing. Dengan kata lain, external value adalah daya beli uang dalam terhadap uang asing, atau biasa kita kenal sebagai nilai kurs. Baik, mungkin itu materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Untuk selanjutnya ada sesi tanya-jawab. Kami membuka sesi tanya-jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Ya, kepada Safira, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Safira Aura Cahyani, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Tadi di dalam PPT sudah dijelaskan bahwa salah satu bentuk kegiatan lembaga keuangan yaitu adalah penghimpunan dana, dan salah satunya ialah melalui kredit. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah kredit ini tuh dapat berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi? Jika iya, tolong diberikan penjelasannya, dan jika tidak, juga tolong diberikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Bill.
Perkenalkan, saya Bill Nikolaus Tobing. Izin bertanya dari kelompok 8. Akhir-akhir ini tingkat kepercayaan masyarakat itu berkurang atau turun terhadap bank. Pertanyaannya itu, langkah apa yang harus dilakukan sebagai fungsi agent of trust? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Nurwika. Baik, terima kasih Nada. Saya Nurika dari kelompok 7, izin bertanya, salah satu kegiatan bisnis lembaga bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah memberikan pinjaman dana berupa kredit untuk keperluan modal usaha. Lalu bagaimana lembaga bank dan lembaga keuangan bukan bank meminimalisir risiko kredit atas pinjaman atau kredit yang mereka berikan kepada suatu lembaga atau masyarakat luas? Terima kasih. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir, Abdan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdan Fakizudin dari kelompok 6. Saya izin bertanya, jadi kan bank dan lembaga keuangan itu kan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan ya, OJK. Nah, kira-kira ada nggak sih alasan mengapa bank dan lembaga keuangan itu harus diatur dan diawasi oleh si OJK ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Untuk itu, izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. Jadi ya benar bahwa kredit itu dapat berfungsi sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya sistem kredit itu maka tidak menutup kemungkinan masyarakat ingin memulai usaha atau membeli sesuatu jadi akan dapat mewujudkannya gitu. Sehingga perekonomian tetap akan berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini tuh mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah juga. Baik, Safira, apakah sudah cukup jawabannya? Belum. Sudah, terima kasih. Sama-sama. Ya, untuk selanjutnya, pertanyaan dari Bill terkait langkah apa yang harus dilakukan sebagai fungsi dari agent of trust, di mana masyarakat akhir-akhir ini tingkat kepercayaan masyarakat akan bank itu berkurang dan juga turun. Untuk agent of trust ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank. Di antaranya yang pertama itu integritas pengurus, yang kedua pengetahuan dan kemampuan pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan. Lalu juga yang ketiga ada kesehatan bank yang bersangkutan dan yang terakhir ada kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Nah, jadi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, bank itu dapat memasarkan produknya dengan sangat baik. Biaya promosi itu juga berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Hal ini tuh dikarenakan jika semakin baik kegiatan promosi yang dilakukan, maka masyarakat akan semakin mengerti atau memahami tentang produk yang ditawarkan oleh bank itu sendiri, sehingga dapat menarik masyarakat lebih berminat untuk menyimpan uangnya di bank. Izinkan saya menambah jawaban untuk Bill. Selain itu, bank juga dapat meningkatkan keamanan dana nasabahnya, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya dan juga berinvestasi di bidang IT. Apakah Bill sudah puas dengan jawaban kami? Sudah sangat puas. Terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan Nurwika. Nurwika bertanya terkait bagaimana lembaga bank dan lembaga keuangan bukan bank meminimalisir risiko kredit atas pinjaman atau kredit yang diberikan kepada masyarakat luas atau lembaga. Seperti yang sudah dipaparkan oleh kelompok kami tadi, bank atau lembaga keuangan, baik itu yang bank dan juga non-bank merupakan suatu lembaga yang penting dan juga berpengaruh dalam perekonomian rakyat dan juga dunia usaha atau individu dan juga organisasi atau lembaga memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan dan juga meminjam dana. Oleh karena itu, bank di sini memainkan peran penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter dan juga keuangan melalui kedekatan hubungannya dengan badan-badan pengatur, juga instansi pemerintah dan juga swasta. Di sini juga lembaga keuangan menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai jasa keuangan, mereka ada pada posisi yang beresiko. Oleh karena itu, lembaga-lembaga ini memerlukan penerapan akan manajemen risiko, termasuk manajemen risiko kredit, sesuai juga dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang sejalan dengan rekomendasi dari Bank for International Settlement atau BIS dalam Peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum.
Sedangkan pada lembaga keuangan non-bank ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 44/POJK.05/2020 terkait penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Penerapan manajemen risiko itu bisa dilakukan dengan yang pertama, pengawasan aktif komisaris dan juga direksi, yang kedua, organisasi dan fungsi manajemen risiko, yang ketiga, kebijakan, prosedur, dan juga penetapan limit, yang keempat, proses penerapan manajemen risiko, dan yang terakhir, yang kelima, ada pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan tuntutan bagi lembaga-lembaga keuangan itu agar dalam beroperasi secara lebih berhati-hati dalam ruang lingkup perkembangan kegiatan usaha dan juga operasional perbankan yang semakin pesat. Lembaga-lembaga ini harus mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif agar dampak negatif kerugian bisa diminimalisir. Dan juga dampak negatif yang menimbulkan kerugian besar terjadi karena tidak dijalankannya manajemen risiko ini. Bagaimana Nurwika? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Terjawab, makasih Nada. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdan, yaitu mengapa dan lembaga keuangan harus diatur dan diawasi, khususnya di Indonesia yang mana bank dan lembaga keuangan diawasi oleh OJK. Nah, OJK ini memiliki peranan penting dalam sektor finansial, sehingga lembaga penyedia layanan keuangan harus melewati uji kelayakan OJK sebelum beroperasi. Dengan demikian, OJK dapat melakukan pengawasan optimal terhadap lembaga yang bersangkutan. Nah, pengawasan OJK ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, agar layanan stabil dan juga berkelanjutan. Lembaga keuangan harus diawasi OJK agar dapat memberikan layanan investasi yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, layanan yang diberikan juga harus layak, stabil, dan juga sehat sesuai aturan dan juga standar yang sudah diterapkan oleh OJK. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK meliputi rasio kecukupan modal minimum, pengujian kredit, kualitas aset, dan juga rasio pinjaman, serta batas pemberian kredit. Kedua, agar transaksi lebih aman dan akuntabel. Bertransaksi dan berinvestasi di lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK relatif lebih aman dan juga terpercaya. Dan yang ketiga itu agar melindungi kepentingan masyarakat. Salah satu tujuan utama OJK adalah untuk melindungi kepentingan umum. Itulah mengapa masyarakat tidak perlu khawatir pada saat menanamkan dananya di lembaga yang diawasi oleh OJK karena semua keamanan transaksi telah terjamin. Apakah pertanyaan sudah terjawab? Baik, terima kasih Febri atas jawabannya, sudah terjawab. Baik, dengan sudah dipaparkannya seluruh materi terkait konsep dasar bank dan lembaga keuangan lainnya, dan juga telah dijawabnya seluruh pertanyaan pada kesempatan kali ini, maka presentasi akan saya tutup dengan kesimpulan bahwa lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus. Sedangkan bank merupakan tempat untuk meminjam uang dan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dan juga sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayarannya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasilnya. Sudah baik ya, sudah bagus, sudah banyak yang disampaikan di awal-awal perkuliahan dan presentasinya juga bagus. Mungkin kita akan berdiskusi ya. Tapi sebelum kita berdiskusi, saya akan menambahkan sedikit ya. Mungkin sekarang kita akan mulai berbicara terkait dengan izin pendirian. Kalau zaman yang lama gitu ya, ada beberapa undang-undang yang mengatur pendirian bank dan bentuk hukum bank itu sendiri ya.
Misalnya pada saat itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank itu untuk seseorang yang memohon atau memperoleh izin bank, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang 10 Tahun 1998. Itu yang pertama kan harus dilihat apakah ada susunan organisasi di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan modal. Yang ketiga terkait dengan kepemilikan. Yang keempat itu berbicara tentang keahlian di bidang perbankan. Jadi orang yang mengajukan pendirian itu harus mempunyai keahlian. Bahkan di dalam struktur organisasi ini pun harus jelas ada orang-orang yang memang ahli di bidang perbankan. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu terkait dengan kelayakan rencana kerja. Nah, itu merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ya. Nah, di dalam undang-undang itu nggak sekedar membahas syaratnya, tetapi ada juga bentuk-bentuk dari bank ya, seperti misalnya ada APT, ada koperasi, atau ada PD, seperti itu. Nah, selain Undang-Undang Nomor 10 itu, ada juga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Itu sama. Jadi, kalau yang nomor 10 tadi, itu ngomongin bentuk umumnya, yang Undang-Undang Nomor 7 ini sama, menekankan bentuknya juga. Baik di situ ada PD tadi ya, atau perusahaan daerah, atau perseroan daerah, ada koperasi, dan ada PT, dan sebagainya. Dan tentu ditetapkan oleh pemerintah ya, terkait dengan bentuk hukum bank itu sendiri. Nah, yang menarik tadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian adalah tadi menjelaskan bank berdasarkan kepemilikan. Ya, menarik gitu. Karena kita ketahui sekarang bank itu banyak macam-macam lah namanya, mulai aneh-aneh kan gitu ya. Biasanya nama yang aneh-aneh itu berasal dari luar gitu ya. Kalau dulu itu mungkin kita melihat jarang sekali, hanya bank-bank negara saja yang sering kita lihat, terutama misal BRI di mana saja ada. Nah, biasanya ya kalau semakin banyak orang investasi ke Indonesia, atau mungkin bisa dibilang tadi mendirikan bank gitu ya dengan mudah dan sebagainya, artinya kemungkinan ada kelonggaran atau undang-undang yang terikat di situ. Nah, maksud saya begini, akan ada sebuah evaluasi, nanti silahkan dikerjakan gitu ya. Kita mungkin perlu lama-lama karena kita ini hanya 2 SKS ya. Jadi saya ingin kalian menganalisis gitu ya, undang-undang apa yang ada hubungannya dengan pengajuan atau pendirian suatu bank. Nah, di dalam kalau misalnya nanti kalian sudah mengidentifikasikan undang-undangnya, nah undang-undang apa gitu ya yang membedakan gitu ya antara persyaratan yang pendirian bank milik negara atau mungkin bank yang dimiliki oleh orang Indonesia lah, dan bank yang dimiliki atau sumbernya dari luar negeri gitu ya. Walaupun tadi dijelaskan bahwa ada juga kepemilikannya itu di Indonesia. Nah, coba kita silahkan dianalisis gitu ya terkait dengan aturan-aturan pendirian bank gitu ya. Apakah ada perbedaan antara bank negara atau mungkin bank daerah atau mungkin koperasi dengan bank yang berasal dari luar negeri. Jadi ya, coba nanti kurang lebih 15-20 menit lah, silahkan nanti kalian searching, kalian analisis di situ ada nggak keunggulannya, atau ada nggak misalnya dari undang-undang tersebut yang menekankan bahwa ada kemudahan dari undang-undang itu dalam pendirian bank yang memang sumbernya dari luar negeri gitu. Dan apa misalnya analisis kalian terkait dengan dampak dan kerugian apabila ada kemudahan itu.
Itu ya. Sebelum mungkin dikerjakan, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada ditanyakan silahkan coba dianalisis. Ini kan kita di Zoom ya agak susah kalau mau berdiskusi atau bagaimana silahkan nanti diatur atau mau break room masuk ke ruangan silahkan. Yang pasti nanti silahkan diskusi terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Waktunya ya kurang lebih 15 sampai 20 menit. Silahkan dimulai saja. Boleh secara berkelompok gitu ya boleh silahkan via apapun mau via handphone atau apapun silahkan atau mungkin mau buka break room silahkan atau mau individu pun juga boleh gitu ya. Oke, silahkan langsung saja dieksekusi.
Oke, saya rasa cukup waktunya. Oke, kita persilahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan hasil analisis tadi, terkait dengan pengusulan atau pendirian bank berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Silakan sampai mau menyampaikan pendapatnya. Saya boleh, Pak. Silakan Aziz. Untuk penjelasan rinci mengenai pendirian bank umum Oke, dijabarkan dalam sebentar Aziz. Kalau misalnya sempat coret-coret di PowerPoint atau apapun bisa ditampilkan. Kalau misalnya sempat ya, saya tadi lupa ngasih tahu ya. Tapi kalau misalnya sempat nulis di Word atau saya apapun nulis, bisa ditampilkan. Kalau nulis enggak ya sudah nggak apa-apa gitu. saya nulisnya di WA, Pak. Oke ya sudah, kalau nggak bisa ditampilkan nggak apa-apa. Untuk penjelasan secara rinci mengenai pendirian bank umum dijabarkan dalam surat keterangan direksi Bank Indonesia nomor 32 garis miring 33 garis miring Kep garis miring Dirjen tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua, bank hanya dapat didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia dan WNA atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Di samping izin yang telah diajukan, permohonan dapat memilih bentuk badan hukum yang diinginkan dan telah ditentukan. Lalu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Dan juga menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Lalu pertanyaan kedua, undang-undang yang membedakan persyaratan bank negara Indonesia dan bank yang dimiliki luar negeri terdapat dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 memutuskan bahwa penetapan peraturan pemerintah tentang bank asing, di mana dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 dan bab 2 pasal 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank asing dalam peraturan pemerintah ini ialah bank-bank asing yang menjalankan usahanya di Indonesia berdasarkan pasal-pasal 19 dan 20 Undang-Undang Perbankan 1967 dan bab 2 pasal 1 bank asing hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan Bank Sentral. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Aziz sudah memaparkan. Mungkin ada sebelum ada yang lain menyampaikan hasilnya, mungkin ada yang mau menanggapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Aziz, silakan. Oke, sepertinya belum. Mungkin ada lagi. Kita kasih kesempatan untuk mahasiswa lain menyampaikan mungkin apa yang hasil dari pekerjaannya. Silakan.
Oke, ada yang mau menyampaikan hasil pekerjaannya kurang lebih 20 menit tadi? Oke, sambil kita nunggu, coba saya agak sedikit bertanya aja terkait dengan apa yang sudah temuan yang kamu sampaikan tadi. Nah, di dalam pendirian, terutama bank asing, apakah ada kemudahan atau perbedaan persyaratan yang berdasarkan undang-undang tersebut? Untuk itu saya belum menemukan tuh Pak jawabannya Pak. Mungkin sebentar. Di undang-undangnya tadi bunyinya gimana? Boleh diulangi? Pada Undang-Undang Pendirian Bank nomor SK Direksi Bank Indonesia nomor 32/33 tentang Bank Umum tanggal 12 Mei 1999 dalam pasal 3 disebutkan kalau bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia. Juga bank dapat didirikan oleh WNI dan Badan Hukum Indonesia atau WNA dan Badan Hukum Asing secara kemitraan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dan kompetitif, sistem keuangan yang semakin maju diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Aziz. Jadi masih secara umum sama dengan apa yang saya sampaikan tadi ya di awal ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih sudah mau menyampaikan apa hasilnya. Oke, baik. Mungkin di sini sudah nggak ada lagi yang mau menyampaikan. Ada lagi? Coba saya pengen tahu siapa saja yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa yang kita diskusikan sekarang ini. Bapak, saya izin menambahkan mungkin. Silakan Siva. Ya, jadi menurut yang saya dapatkan itu menurut pasal 21 ayat 3 UU nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Jadi bank yang didirikan cabang bank asing itu yang dibuka di Indonesia boleh melakukan kegiatan operasional perbankan seperti menyimpan atau menarik uang, mendeposito uang, membeli dan menjual saham, dan kegiatan lainnya. Tetapi ada keuntungan lain nih Pak, kalau dia ngituin di Indonesia. Jadi cabang bank asing Indonesia itu nantinya hanya akan bergerak secara wholesale atau dia itu untuk untuk nasabah yang berskala besar saja Pak, tidak retail gitu. Jadi dia lebih yang ke perusahaan-perusahaan saja. Itu sih Pak yang saya dapatkan keuntungan dari cabang asing. Oke, terima kasih Siva. Jadi kelihatannya tadi ternyata ada perbedaan gitu ya. Setelah ada dua orang yang menyampaikan, kita bisa analisis. Harapan saya sih lebih dari itu ya. Jadi kita bisa analisis lebih mendalam terkait dengan peran bank, baik itu bank dalam negeri ataupun luar negeri gitu ya. Karena tentu saja kita mungkin ya nggak ngerti juga perbedaan di situ. Karena biasa yang kita pelajari juga terkait dengan bank-bank umum. Tapi apa yang disampaikan dari Siva tadi kan sudah jelas bahwa ternyata bank-bank di luar itu boleh melakukan penyimpanan, tetapi nasabahnya terbatas atau dibatasi lah dengan perusahaan-perusahaan besar dan skala-skala besar. Tentu saja, nah ini yang memang menjadi bisa kita analisis lagi ya, gitu ya. Kalau misalnya ternyata bank-bank asing itu memiliki tawaran lebih menarik ketimbang bank-bank Indonesia gitu ya, walaupun secara jumlah penduduk kan banyak yang mungkin ya, banyak yang menengah ke bawah ketimbang ke atas. Tapi tentu saja di situ yang perlu dipertimbangkan adalah apabila perusahaan-perusahaan itu ternyata menyimpan uangnya gitu ya, lebih ke arah bank-bank yang dari luar, maka tentu saja
itu juga akan berdampak pada perekonomian, pada penyaluran dana dan sebagainya. Karena kan memang tugas bank hanya menyalurkan dana gitu ya. Artinya di situ dana-dana yang relatif besar gitu ya. Dana-dana yang besar itu arahnya justru lebih bisa menguntungkan perusahaan atau bank dari luar negeri ketimbang bank-bank daerah. Tapi menarik ini untuk didiskusikan sebenarnya karena kita tahu misalnya kayak BRI. BRI itu di pelosok Indonesia ada semua. Walaupun kita tahu pelayanannya, saya pribadi pernah merasakan ya di pelosok gitu dengan Bank BRI. Saya cuma mau ambil uang di ATM gitu ya. Di ATM tuh nggak bisa karena banknya selalu kosong. Gitu. ATM-nya selalu kosong. Gitu. Jadi diisi sebentar pun langsung habis, sebentar langsung. Makanya di daerah-daerah itu berjamuran, misalnya tempat kayak BRI Link, tempat pengambilan uang BRI dengan ya sudah ada potongan kalau kita pakai bank lain sudah ada potongan dari banknya ditambah biaya administrasi dan sebagainya. Tapi memang itu lebih menolong daripada kita harus menunggu dari bank. Oke, menarik hal tersebut. Mungkin sedikit tambahan, silahkan nanti ya. Kalian tinggal melengkapi saja tadi apa yang sudah dicari. Silahkan dilengkapi, maksudnya dilengkapi kalau misalnya belum selesai, silahkan dilengkapi di Word. Nanti silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk roomnya sudah saya buatkan, mungkin ada beberapa sedikit tambahan ya. Kalau misalnya apa yang kalian temukan tadi masih berupa peraturan secara umum. Peraturan secara umum itu yang berapa? Yang disampaikan Aziz tadi. Itu sebenarnya peraturan secara umum ya, tapi belum mengarah keunggulannya atau keuntungannya atau perbedaannya antara bank. Nah, yang disebutkan Syifa tadi sudah mengkerucut ke situ ya, dari sisi nasabah, dilihat baru dari sisi nasabah. Bisa dilihat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, nanti silahkan dilengkapi saja untuk itu. Kalian boleh lihat dari sisi manapun itu ya, keuntungan atau perbedaan antara bank yang bank di dalam negeri atau bank milik negara maupun bank yang berasal dari luar gitu ya kepemilikannya. Oke, mungkin untuk awal pertemuan ini saya rasa cukup ya. Sudah secara umum kita bisa memahami bank itu seperti apa ya. Walaupun nanti penerapannya di dalamnya itu sedikit berbeda ya. Saya beberapa kali menemukan gitu ya. Ternyata teorinya kata bunga ini khusus yang bukan nanti di pertemuan berikutnya coba kita ulas dan kita analisis. Saya menemukan kalau kalian pernah meminjam uang di bank, itu setiap tahun suku bunga akan naik. Saat kenaikan suku bunga itu ternyata yang saya temui dan saya lihat sendiri itu mengakibatkan apa istilahnya, dana atau hutang lah ibaratnya. Hutang di dalam bank itu ternyata tidak sesuai dengan apa rincian awalnya gitu ya. Jadi saya waktu itu pernah bicara tentang kredit rumah ya. Saya pernah kredit rumah. Dari awal itu misal sisanya ya sudah di print nih jumlah berapa tagih apa hutang saya tinggalan tuh. Nah, mau saya tutup semua. Ternyata dari data yang saya miliki dengan data bank itu selisihnya cukup besar, belasan juta. Nah, saya heran ini kenapa seperti itu. Padahal teorinya pada saat peningkatan bunga itu nggak akan meningkatkan jumlah pinjaman pokoknya gitu ya. Tidak akan meningkatkan jumlah pinjaman pokok. Yang meningkat hanya bunganya. Tapi pada saat penerapannya itu kenapa? Saya tanya kok ini beda dan bang. Saya kan mau tutup rumah ini saya lunasin. Kenapa ini berbeda? Nah, dari bank menjelaskan bahwa karena ada peningkatan bunga. Tapi secara teori sebenarnya tidak seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya menarik.
yang nanti pada saat waktunya lah nanti kita diskusikan. Tapi itu gambaran umum. Saya harap nanti kita bisa tahu teori yang kita pelajari di sini dengan ke realnya di lapangan itu seperti apa. Apakah selaras atau mungkin beda? Oke. Ya, tapi nanti itu kita diskusikan di kesempatan yang lainnya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya rasa sudah sangat menarik ya, sudah dijelaskan oleh kelompok yang bertugas tadi dengan baik terkait dengan konsep bank dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Kita kasih applause untuk kelompok yang bertugas pada kesempatan hari ini. Oke, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sedikit mengingatkan, silahkan nanti kalian lengkapi dengan tinggal pindahkan ke Word. Yang belum selesai silahkan dilengkapi dan silahkan dikumpulkan hari ini ya. Hari ini terakhir pukul 23.59. Oke, kita tutup. Terima kasih semuanya sudah hadir sampai sini dan terima kasih juga yang sudah on cam dari awal hingga akhir. Semoga pada kesempatan kali ini tentu saja apa yang kita diskusikan, kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Pak Adit, izin bertanya Pak. Kan? Untuk ini tugas individu atau kelompok ya Pak? Individu saja. Sampai. Ya. Lalu untuk pengumpulan PPT sama makalah itu di GCR juga Pak? Yang barusan. Iya betul, di GCR semua saja. Di bagian depannya itu kan, di wall-nya itu supaya nanti teman-teman yang di sini bisa mau baca, bisa mengakses lah intinya kan begitu ya. Bisa akses semua, bisa download dan sebagainya. Oke, itu saja. Ya.